Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh untuk hari ini kita akan memulai dakwahnya ya, Wah, semuanya. Gimana Tin tugas yang kemarin? Fatin sudah janjikan ke kakak. dikirim ke Ah? di mana? Oh, Fatin belum kirim lewat email ya? Iya. Walau Kirim email yang baru, aku baru aja nih. Email yang baru. Namanya, namanya apa? namanya, oh, Fatina Bias, Fatina Biaska a gmail.com. Oh, Kak, pertama pesan dulu gitu. Kak pesan ke Fatin dulu. Kak chat Patin dulu gitu maksudnya. Apa kirimin itunya apa? Eh, Tugas. Loh, walah, kemarin belum ditulis ya Tin ya? Iya. Walah, Kak lupa lagi tugasnya kemarin apa. Soalnya Kak membuat tugas untuk siswanya itu berbeda-beda Tin. Berbeda-beda. Iya, jadi Patin makanya kadang kakak lupa gitu kalau nggak dicatat gitu. Gitu Tin. Sampai sini clear Tin? Clear, Mas. Clear ya. Oke. Terus gimana Apanya? tugasnya? Atau yang Ah, kemarin deh, ada yang mau ditanyakan, Tin? Yang kemarin? yang kemarin sih enggak. Loh, harus ada dong. Ayo, tanya dulu. Yang kemarin tuh yang bahas itu kan apa? Yang Data hmm, analis. Data analis. Yang data itu analis. Kita ada membahas di data. Google Collab ya, yang collab ya. Iya, betul sekali. Betul, Patin. Betul sekali. Ntar kita Betul bisa sekali. Kenapa? pas di Google Collab kita berapa lama di situ atau sampai graduation? Enggak. Kalau nanti ada lagi kita pakai PS Code. Sebenarnya kita pakai PS Code sih ini, Tin. Cuman PS Code itu Kak udah sering ya. Itu enggak kurang cukup seru gitu ya. PS Code kurang cukup seru, jadi makanya Kak arahin siswa pakai Google Colab gitu. Hmm, Sampai sini paham dulu? paham dulu lah sampai sini. Wah, Iya, serius paham nih? paham. Oke. Oh iya Oke, kenapa? udah mau puasa. Iya nih. Fatin ini ada yang mau ditanyakan yang kemarin? Tidak. Lo harus ada dong. Mana ya kesimpan ya? Ya, Harus nanya dong, Tin. Parah kalau nggak mau nanya. Fatin, oh besok berarti. Oh sekarang, bener nggak sih hari ini materinya si Fatin? Iya, kakak kasih Patin 40 koin ya. Waduh, gila, gila. Kemarin proyeknya udah dikumpulin juga ya? project apaan? Coba kak lihat. Proyek Kiwi Kiwi itu. Yang dari Kiwi. Kiwi itu. Kiwi kiwi maksudnya? Oh, yang from Yang, kiwi. ya from Kiwi. Udah? Kayaknya sih udah ya. Kak udah periksa jadi tambahan buat Patin 60 koin. Selamat. Oh, Yeay. iya.
Mau tambahan 80 koin lagi? Tidak. Emang Oh, 80 ini dapat apa? enggak sih, enggak dapetin. Patin enggak pernah lihat koinsnya. Udah, tadi kan waktu udah dari 395 ke 10, 40 sama 40 Sekarang tambah 80 berarti. 470-an ya. Iya, berarti tinggal berapa lagi, Tin? Beli Robuxnya. Tinggal sedikit lah ya. Iya, 600 ya Oke, Rob. 600 ya Rob. 600. Tapi kayaknya sedang diusahakan supaya turun sih harganya. Soalnya kurang worth it ya. Banyak yang bilang gitu. Patin juga gitu kan? Iya, Oke. Oke. Hari ini materinya ini, Tin. nggak tahu. Pengelompokan data. Patin tahu ini? Mengelompokkan data di Iya. kelompok. Iya. Oke. Udah selesai kalau gitu. Lah Ya, Patin aku kan udah tahu tahu semua kan. tadi. Aku belum tahu semua kan. Kan beda dari ini kan aku pengelompokan data itu ada di net beda sama yang di komputer bahasa Oh. Kalau kalau yang Patin tahu deh pengelompokan data itu apa, Tin? sekumpulan kelompok data. Datanya dikelompokkan gitu ya. Gitu aja sih. Sebenarnya. Betul nggak, Tin? Bentar, Eh, bentar. oke, oke. Eh, enggak deh. Aman. Gimana, Lanjut. Tin? Apa yang Patin ketahui tentang pengelompokan data? Ya tadi kayak sebuah perkumpulan pada data. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Kakak suka nih ya. Sisanya kita tahu. Perku, perkumpulan data. Kemudian apa lagi? Sisanya aku nggak tahu. Di Enggak. bahasa komputer Oke, aku nggak kita tahu. belajar ya sekarang. Oke. Pertama yang Patin harus tahu ada istilah data science, Tin. Nah, ini sekarang sedang booming-boomingnya, Tin. Jadi profesi data science ini itu menggabungkan ilmu komputer, ilmu matematika, ilmu statistika, dan ilmu dasar. Jadi misalnya Patin ilmu dasarnya di misalnya apa, Tin? Mata pelajaran kesukaannya. Oh, mata pelajaran kesukaan aku. Nggak ada yang disuka. Karena kemarin aku dapat 95 di MTK. Iya. Wih, mantap sekali ya. Wah, keren berarti, Tin. Suka berarti sekarang. Iya. Oke. Sekarang gampang. Oke, berarti sekarang misalnya mata pelajaran kesukaan Patin matematika. Berarti Patin udah beruntung nih, udah ada dasarnya gitu. Nah, jadi ada suatu bidang ilmu sekarang yang dibuat namanya ilmu data. Ini perpaduan antara ilmu matematika, komputer, ditambah statistika. Patin tahu statistika? Statistika apaan? Yang misalnya rata-rata berat badan siswa itu berapa ya gitu. Oh, yang rata-rata. Ya, rata-rata, kemudian apa namanya modus, kemudian median, Oh, kemudian modul, mod, median, range. iya, tapi modus di sini bukan modus yang kayak modus-modus itu ya, bukan itu. Itu Ini kayak yang banyak. nilai yang sering muncul ya itu. Nah itu namanya ilmu statistika. Nah ini ada perpaduan antara mereka disebut ilmu data. Ya nanti kalau Patin mengambil ini ya, selamat untuk Patin karena kakak juga bidangnya ini ya sekarang memperdalam ini gitu. Oke, Tin? Oke. Oke, itu dulu yang kakak ingin perkenalkan bahwa kita sekarang akan menggali ke profesi itu. Dan pustaka yang akan kita pakai namanya apa? Di sini, Patin? Pandas. Pandas. Ini bagus banget lah ya pustaka ini untuk visualisasi data, kemudian untuk pengelompokan data, pemfilteran data, dan lain sebagainya. Oke, setelah itu, Patin, sekarang Ya. kita coba beralih ke bagian ininya ya, pengelompokan datanya itu sendiri. Nah, jadi di sini
Yang akan kita pelajari pertama terkait pengelompokan data adalah kita meringkas informasi berdasarkan satu atau lebih kriteria atau kategori. Kemudian Ya, kuasai metode perhitungan indikator statistik untuk beberapa kelompok. Kemudian pelajari apa itu pivot table. Nah, sekarang kakak tanya nih, Fatin tahu apa itu pivot table? five to table. Ya, di Nggak tahu. ini di Excel. Oke. Kita akan belajar itu. Oke, sekarang mari kita belajar pengelompokan data. Nah, pengelompokan data itu maksudnya contohnya begini, Tin. Ya. Iya, Nah, jadi misalnya Patin kan bersekolah nih di sekolah apa namanya, Tin? Al Sukro. Ya, Al Sukro. Otomatis semua siswa itu kita gambarkan beginilah gitu ya. Gitu ya, Tin ya. Iya. Nah, data itu bisa kita bagi jadi dua, yaitu berdasarkan jenis kelaminnya, Tin. Yaitu ada cewek dan cowok. Nggak ada kan di antara yang dua-duanya? Nggak ada kan Ah, di sana? nggak ada. Ada? Nggak ada dong. Adanya cewek sama cowok ya. Cewek, betul nggak, Tin? Nah, ini disebut pengelompokan data berdasarkan jenis kelaminnya, Tin, atau gendernya. Oke? Iya. Nah, jadi nanti ada nggak yang lain pengelompokan datanya? Oh, ada, Tin. Ya, Apa? misalnya, Patin apa namanya? Di situ ada tingkatan apa aja sekolahnya? SD doang, SMP doang, atau SMA? TK, SD, SMP, SMA. Nah, Ya itu. gitu. Jadi bisa juga kita kelompokkan datanya itu berdasarkan tingkat pendidikannya. Ya, jadi Oh, ada TK, ada SD, ada SMP, SMA gitu. Bisa. Jadi pengelompokan data itu kayak memilah data dengan kelompok-kelompok tertentu gitu. Paham, Tin? hmm. Satu lagi kakak contohkan, ah, ada nggak mata pelajaran kesukaan siswa biasanya? Yang paling banyak sih rata-rata antara IPA sama olahraga. Nah, itu tuh bisa dikelompokkan. Ya, jadi oh kita mau mengelompokkan siswa misalnya Patin kelas berapa sekarang? 6. Oke, saya ingin mengelompokkan siswa kelas 6 yang ada di Al-Isra itu berdasarkan jenis atau pelajaran favorit mereka. Nah, Patin masuk misalnya di IPA, kemudian siswa yang lainnya si A misalnya di olahraga, kemudian IPA olahraga gitu. Jadi pengelompokan data itu seperti itu, dikelompokkan berdasarkan kriterianya. Oke? Oh, oh, jadi bisa berbeda-beda ya, bukan gender doang kan? Iya, bukan gender doang dong. Ya, jadi misalnya Patin punya pelajarannya 6 di sekolah, berarti bisa juga dikelompokkan berdasarkan Kayak bulan lahir pelajaran. juga bisa kan bulan Oh, lahir. bulan lahir juga bisa. Ya, bulan lahir juga bisa. Apalagi, Tin? Ya, bagus sekali ya. Bulan lahir juga bisa, betul. Oh, Patin lahir di bulan apa? September. Nah, kita kelompokkan orang yang lahir berdasarkan bulan. Ada Januari, Februari, sekian orang, Maret, April, dan lain sebagainya. Boleh seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu pengelompokan data. Pertanyaannya, Tin, gimana cara melakukan itu secara coding? Itu kan? Iya, ternyata mah Nah, gampang. Nah, sini. nah, jadi nanti kita akan mengenal istilah data frame, Tin ya. Nah, data frame ini adalah suatu bentuk tabel ketika dibaca menggunakan pandas. Singkatnya data frame itu apa? Itu adalah tabel. Oke? Cuman Mhm. pandas, ya, pandas itu library yang kita pakai itu menyebutnya data frame gitu. Oke? Karena nggak hanya pandas ya yang mampu membaca tabel, ada banyak. Nanti Patin akan belajar juga MySQL, SQL itu juga bisa membaca tabel, tapi namanya bukan data frame ya, tapi namanya tabel kalau di situ. Oke, nah sekarang kita coba Patin ya, kita coba sekarang
lakukan apa namanya pemfilteran pengelompokan data, yang mana datanya itu di sini kalau nggak salah Kak udah sediain apa ya? Bentar ya Tin ya. Kak agak-agak lupa soalnya Tin. Soalnya Kak baru-baru ini membersihkan laptop, jadi ya gimana Tin ya? Kak nggak bisa berkata-kata juga nih. Dia riset gak? Nggak sampai sih ngeriset. Cuman kemarin ada sampai banyak banget lah penyimpanan Kak yang habis sehingga Kak Oh, nggak penyimpanan. ya Kak nggak tahu apakah file-file penting juga kehapus atau enggak. Bentar Tin ya. Oke Tin, ini dia. Bentar Tin ya. Oh, Oke, Ah, Kak stop share dulu. udah. Udah, ini datanya. Ini agak lambat. Oke, ini dia Tin. Mana? Ya, jadi di sini kita akan coba mengelompokkan data pada data apa. Patin lihat screen kakak. Lihat. Nah, ini datanya, Tin. Apa datanya ini namanya? Ini sebenarnya kakak Sintaksis. yang ini ya, yang yang mana tadi? Oh, ini judul ini bukan. Ini sintaksis itu artinya pengkodean ya, Oh, sintaks. Datanya itu yang ini, Tin. Nih. Google yang Google Apps. Apps. Ya, yang ada dotnya ini, Tin. Ini .csv. Itu Kita berarti .csv data. makainya kita. Oke? Oke. Nah, sekarang tapi kakak ragu nih contohnya make ini. Jadi kakak mau student performance saja kali ya. Oke, Tin? Jadi Kenapa? kakak make data student performance. Ujian performa. Eh apa namanya? Kinerja siswa. Nanti ada Oh, skor nanti ada skor matematikanya juga. Oke? ah, oke. Oke, jadi sekarang mungkin Fatin lihat screen kakak nggak? Lihat, itu kan ada codingan. Iya. Nah, sekarang kita pertama Tin, apa yang harus kita lakukan? Terhubung ke Pandas dulu ya. Ingat Iya. gimana perintahnya terhubung ke Pandas?
Import. Pertama, import. Ini kakak tulis terhubung ke Pandas. Perintahnya apa? Import Pandas. Pandas S. Aliasnya S. itu kita buat PD aja ya. Bebas sebenarnya. Ya, S-nya ini bebas. Habis itu ngapain, Tin? Baca datanya. Ya. Nah, di sini kita perlu membuat sebutan untuk datanya. Kakak ingin sebutannya data, bebas ya. Patin juga boleh bilang patin ataupun apa, bebas. Atau biasanya orang makainya data frame gitu. DF begini. Tapi ini nggak harus gitu ya. Jadi Patin boleh bilang data sama dengan PD dot read. Karena kita jenis filenya CSV, maka read underscore CSV. Patin lihat screen kakak kan? Iya. Nggak kekecilan kan? Kekecilan. Kenapa? Nah, oke. Aman sekarang? Aman. Oke. Read CSV habis itu Patin Kurung. ambil dari drive filenya. Karena kakak menaruhnya di drive. Oh, di drive yang di situ ya. Oke. Lah, kakak. Halo? Kurung Halo? titik, apa tanda petik di mountain dulu bentar. Kak, kakak. Halo? Halo? Kok nggak ada? Halo? Halo? Oh, halo? Halo? Loh, halo? Loh, 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 lah. Loh, eh, 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 eh. Kenapa? Halo? Terus, ah, tapi Kak nggak tahu nih dari kemarin padahal kakak udah ganti-ganti gitu loh sinyalnya. ngelek Tetap ya, aja gini. Kenapa? ngelek ya tadi. Iya kak terputus malah. Oke kita lanjutkan ya. Oke, Nah ini nanti kayaknya dia. Patin lihat screen kakak. lihat. Oke, jadi nanti Patin hubungkan diri atau collab-nya ke Drive kayak begini. Ya, mounting, connect to Google. Oke, oke habis itu udah nih, udah terhubung. Ini kalau mau di-run silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa sebenarnya. Hmm. Terus tuh, Bentar, continue. Oke, udah ya. Ini taruh di paling atas saja, habis itu ulangi, run. Nah, habis itu cari datanya di Drive, Kak naruhnya di sini. Dan ini dia, Algorithmics Indonesia Python Pro 2. Kak membuatnya ini, kita pakai yang student performance. Klik titik tiganya, Tin, di sini titik tiganya. Habis itu copy pad, ada tulisan copy pad. Oke, copy habis pad, itu diklik, habis itu taruh di sini, di dalam tanda petik ini. Kak pakai tanda petik satu aja ya. Nah, gitu. Habis ah, itu di run. Nah, sekarang kalau nggak ada error berarti udah aman. Sekarang setelah datanya kita baca, sekarang kita coba lihat tampilan datanya. Tampilkan, data. tampilkan, misalnya 5 data pertama. Pertama, caranya data.head ya, dalam kurung. Kemudian saat kakak run dengan menggunakan tombol Shift Enter, dia akan mengeluarkan, oh ini dia. Jadi ada gender, datanya ada race atau ethnicity, parental level of education, launch, test preparation course, math score, reading score,
writing score, dan sebagainya. Oke, Oh, Tin? oke. Nah, sekarang misalnya Patin bertanya, Kak, saya ingin melihat semua kolomnya. Ini kan disebut kolom, Patin ya. Hmm. Oke. Kemudian kalau yang ini disebutnya apa? Eh, apa? Bah. Ini Bar, disebutnya kolom. ya kan nih kolom. Kemudian yang bawahnya, Bawahnya ba, bar, ba, ba, ba- baris ya, oh baris. baris. Ya, jadi barisnya itu dari nol, satu, 2, 3. Nah, sekarang kalau Patin mau melihat, Kak, saya ingin melihat berapa banyak kolom yang dimiliki oleh data ini, kemudian berapa banyak baris. Patin dapat melakukannya dengan perintah, ini Kakak tulis di sini, untuk melihat jumlah baris dan kolom. Patin dapat bilang data dot shape gitu, tanpa kurung. Habis itu tekan shift enter ya. Jadi yang ditekan itu nanti shift plus enter, maka dia langsung membuat sel baru Patinnya. Oke? Jadi Oke, Patin tekan shift enter. Nah, jadi ada 1000 baris data Patin. Cuman kita menampilkannya hanya 5 dulu. Karena nggak mungkin kelihatan semuanya. Ya. Kemudian ada 8 kolom. Gitu, Tin. Oke? oke, Oke, nah sekarang misalnya kita ingin mengelompokkan data ini berdasarkan gendernya dulu lah, Tin ya. Oke? oke. Berdasarkan gendernya dulu. Kita ingin tahu. Jadi di sini kakak tulis, kalau Patin ingin menulisnya dengan huruf yang lain, klik klik teks ini, kemudian pakai tanda pagar satu, itu yang paling besar tulisannya, ya. Begini previewnya, pengelompokan data, begini di sebelah sini nih. Ini yang paling besar, kakak biasanya pakai 3 kali sih supaya nggak terlalu besar. Pengelompokan data. Misalnya, sekarang kita kelompokkan data berdasarkan gender. Berapa titik, berapa jumlah siswa yang perempuan dan laki-laki. Ya, I am not robot. Dan Laki-laki. laki-laki. Oke, caranya gimana Kak? Caranya, Patin mention dulu, Tin. Data, oke, data. Oke. Kemudian Patin pakai kurung tiku. Habis itu pakai tanda petik apa nama kolomnya. Nah, untuk melihat nama kolom, Patin dapat buat lagi nih di atasnya atau di bawahnya, yaitu data dot columns. Ada S-nya. Oh, Tekan shift enter. Nah, ini nama kolomnya, Tin. Ada gender, race, parental, bla bla bla. Nah, sekarang kita ingin mengelompokkan datanya berdasarkan ini. Jadi tulis gender. Oke. Habis oke. itu Patin klik dot di akhir, value underscore counts gitu. Dalam kurung gitu. Habis itu tekan shift enter. Nah, segini. Jadi Oh, yang cewek itu sebanyak female ya bahasa Inggrisnya. terus Female lima itu ratus delapan belas. iya, mereka sebanyak 518. Kalau email lagi. Apa namanya? Ya, Male ya, email lagi. Male itu sebanyak 482 orang. ntar Begitu. ini bisa tahu ya kalau sebanyak itu cewek sama cowoknya. Iya, betul. Dari 1000 data itu, Tin. Jadi segini cewek sama cowoknya. Oke. Oke? Nah, kemudian Oke. misalnya Patin mau mengelompokkan berdasarkan apa lagi nih dari sini? Launch, race, ethnicity, race atau Match ethnicity ini. score, match score. Coba match score. Kalau kita berdasarkan match score, itu nanti terlalu banyak, Tin. Kenapa? Nilainya beda-beda ya?
Iya, betul. Jadi usahakan yang pengelompokannya itu yang kayak huruf begini, ya atau data kategorik. Misalnya nih, female, male, hanya ada dua kan? Betul nggak? Kemudian race sama ethnicity ada A, B, C ini nih. Kemudian ada yang launch, standar sama free gitu. Jangan Oke. sampai mengelompokkan berdasarkan angka kalau bisa, Ting. Oke? Oh, Karena kita coba ya supaya Patin nggak penasaran. Misalnya sekarang kakak ingin mengelompokkan berdasarkan data dot match score dot value count. Nah, apa yang akan terjadi? Ups, match score is not defined karena nggak ada spa underscore-nya ya. Ini. Nah, nah, Tin, ada banyak sekali ya. Kita sampai nggak tahu yang dapat 65 oh sebanyak iya. 36 orang. Ada banyak sekali kita sampai nggak tahu, Tin. Oke? Jadi ini kurang di efektif. Biasanya kita akan melihat, oh Kak, saya ingin melihat yang perempuan itu nilai rataan matematikanya berapa. Nah, gitu nggak, Tin? Betul nggak? Hmm, Kemudian yang cowok itu nilai rata-rata matematikanya berapa. Gitu kan? Nah, iya. itu barulah kita masuk ke materi grup by namanya, Fatin. Ya. Nah, jadi grup by ini akan bilang data saya kelompokkan grup by, tulis berdasarkan apa? Gender. Kemudian dot, sorry, apa yang ingin ditampilkan? Matematika. Saya ingin menampilkan math score. Kemudian dot, saya ingin menampilkan rataannya. Gitu. Ini kakak pakai satu aja ya. Iya. Oke. Nah, sekarang saat kakak run, dia akan menjadi seperti ini. Oh, yang cewek itu rataannya 63. Yang cowok itu rataannya 68. Begitu, Tin. Oke. Oke. Jadi, ini kakak tulis pengelompokan data menggunakan metode group by. Ya, jadi group by. Oke, Tin. Oke. Kemudian misalnya kita ingin selain apa namanya matematika tadi ya, selain gender misalnya kita coba kelompokkan berdasarkan race, ethnicity ini, Tin ya. Caranya gimana? Caranya Patin tinggal ini klik B kalau mau nanti atau klik tanda code ini supaya dapat sel baru. Ini namanya selnya, Tin ya. Selnya yang hitam ini. Nah, Patin tinggal bilang nih, data namanya adalah misalnya race ethnicity dot value underscore count dalam kurung shift enter. Nah, ini Tin. Jadi grup A itu 89 orang, grup E itu 140, grup Oke. eh, C itu 300 ini 19. Kakak saya ingin mengurutkannya ini kakak taruh dulu Oke. pengelompokan berdasarkan eh oke. Sekarang misalnya dari A, saya inginnya Kak dari A sampai E. Caranya gimana? Mudah saja. Taruh di sini, kemudian sebelum ke sini dot sorted dulu. Dot sort, tapi ini nggak mengembalikan nilai. Kita langsung saja ke sini. Sorted. Habis itu So, run. Ups, bentar. Salah berarti metodenya yang saya pakai. Oke, ini aja.
dot sort by index. Apakah benar? Oh, metodenya salah ya. Bentar. Hmm, hmm, bentar. Kalau Kak bilang indeks, indeksnya ini. Dot sort. Hmm, agak ribet nih setting prosesnya. Hmm. Ya, ini agak ribet prosesnya. Oke dong. Ya, kakak, soalnya kita perlu membuat ke data frame aja ini mah. Jadi Frame. pd.dataFrame jadinya ini. Habis itu nanti kalau di print akan menjadi begini. Sekarang kita sort values, sort values berdasarkan sort values. Kemudian eh, ini oops by index. Hmm, by ini dot index. Nah, oh my God, ini kenapa nih? Sangat susah itu ya. Bukan sih. Ini hasilnya. Sekarang saya ingin mengurutkannya. Ini misalnya race sama dengan segini. Kemudian Kak tinggal bilang race dot sort index. Atau buat aja kayak race sama dengan race. Dot. Nah, udah jadi nih. Race sama dengan, nah udah nih. Uh. Cuman ya ini penjelasannya apa? pd.dataFrame. Kita jadikan dia data frame dulu. Habis itu value counts, di counts, kemudian di sort berdasarkan index. Gitu, Tin. Oke? Nah, kemudian group by juga demikian ya. Group by misalnya, oh saya ingin melihat skor matematika yang tadi. Boleh juga yang lain ya. Boleh juga yang lain nih. Misalnya, oh saya ingin melihat skor misalnya yang apa namanya? Kita coba lihat yang melakukan mungkin lunch atau enggak ya. Gimana Ya. skor matematikanya? Ini tinggal diganti lunch. Kemudian what score dot mean? Oh, sorry, lunch. It's not lunch.
It's lunch. Lunch. Ya. Ah, Nah, sekarang ternyata, oh, yang dapat lunch standar itu ternyata skor matematikanya lebih tinggi, Tin. 70. Yang dapat free ternyata 58. 60 lah, nggak apa-apa. Perbedaannya cukup tinggi gitu. Jadi, 20. makan siang itu mempengaruhi sekali, Tin, ya, mood seseorang mungkin. Begitu ya. Yes. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Satu lagi yang ingin kakak tunjukin habis itu patin yang ini. Kita ada, selain menggunakan group by, kita juga dapat menggunakan apa? Pivot table namanya, Tin. Oke? Nah, sekarang kakak coba contohkan pengelompokan data berdasarkan, sorry, menggunakan pivot table. Nah, begini. Caranya gimana? Patin bilang, data dot pivot table. Pivot table itu artinya kelompokkan berdasarkan. Sama kayak grup by. Ya, sama kayak grup by. Nah, kemudian Patin harus tulis beberapa hal di sini. Apa aja? Di sini ada keterangannya, sama values, kemudian indeksnya apa. Values ini nilai apa? Misalnya kita valuesnya ininya values itu misalnya uh, match score, match score, kemudian indeksnya misalnya apa, Tin? Indeksnya Hah? misalnya indeks sama dengan apa? Hmm, Misalnya apa? Gender atau race ethnicity tadi atau uh, parental education. Gender aja ya, kita lihat gender dulu. Gender. Habis itu ada values, index, kemudian kita juga harus menaruh nanti agregasinya atau fungsi agregasi namanya. Nah, jadi nanti Patin tinggal nulis AGG sama dengan mean misalnya. Gitu, Tin. Oke, Min. min. Betul sekali. Min sama misalnya modus atau jangan modus. Mungkin median ya. Median atau STD aja lah. Standard deviation. Nah, saat Patin run, ups, AGG fang, sorry. AGG fang harusnya. Nah, ini dia, Tin. Oh, ternyata yang cewek itu mendapatkan skor 63, yang cowok itu 68 katanya. Berarti ya lebih cerdas cowok lah ya berdasarkan data ini. Gitu. Jangan Keren bangga banget. dulu ya. Jangan bangga dulu, Tin, ya. Ini hanya data sementara. Jangan bangga dulu. Tapi Oke, memang rata-rata itu yang cewek lebih pintar daripada yang cowok. ini berdasarkan data. Tapi kan pada aslinya nggak begitu kayaknya ya. Kita nggak Ah, tahu. Nah, kemudian STD ini apa, Kak? Ini namanya standard deviation. Artinya apa, Kak? Artinya seberapa menyebar datanya, Patin. Semakin tinggi penyebaran datanya itu berarti semakin jelek datanya atau semakin menyebar banget gitu. Oke, Tin. Semakin rendah itu semakin datanya itu bagus. apa namanya? Bukan, ya bisa dikatakan bagus gitu. Jadi uniqueness-nya itu kecil gitu. Keunikan atau apa keindividuan datanya itu kecil banget. Gitu. Ya. Jadi ini pengelompokan data. Oke? Satu lagi kakak contohkan misalnya kita ingin mengelompokkan data berdasarkan parental education-nya ya. Kak mau lihat juga penasaran. Caranya gimana? Data dot pivot Oh, table. gitu. Kemudian tulisin indeksnya maunya apa. Terus sebagai barisnya misalnya kita ingin. Nah ini Kan? pendidikan terakhir orang tua ya. Kemudian value-nya kita ingin
Misalnya skor matematika atau bebas ya, nggak harus skor matematika. Misalnya reading score atau writing score. Writing score. Kemudian AGG functionnya misalnya kita ingin apa, Tin? AGG func, tulis AGG func, itu misalnya inginnya apa, Tin? AGG funcnya misalnya pakai ini aja lah ya. Kita pakai tiga fungsi, mean, Hmm. median, sama modus kayaknya nggak ada. Kita pakainya std aja. Nah, sekarang kita run, apa yang terjadi? Oh, median values ya. Ada S-nya. Nah, jadi Tin, oh ternyata apa namanya? Nah, kalau mau ini kita bisa nggak deh, nggak apa-apa. Begini aja. Jadi associate degree, kemudian bachelor degree, high school, master, some college, some high school. Nah ini semua adalah gelar, Tin. Jadi orang tua yang mengambil gelar asosiasi, kakak nggak tahu ini gelar apa, itu Harus juga. ternyata rataannya sekitar 69, medianya di 70. Yang tamatan S1 bachelor itu 73 skor anaknya, ya. Esa. Satu satu. S1 strata satu. Kemudian yang tamatan SMA itu Ya. 62, yang tamatan S2 itu 75. Yang Uh. tamatan kuliah itu 68, Uh. yang some high school ini mungkin nggak tamat SMA ya 64. Jadi semakin tinggi ternyata pendidikan orang tuanya itu ternyata Pintar. skor menulisnya itu semakin tinggi juga gitu, Tin. Oke? Paham, Tin? Oke. Paham. Paham? Oke. Nah, sekarang ini kakak bagikan ke Patin. Patin buka di apa namanya? Itu di Google Collect. Iya, Google Colab-nya Ntar Patin. disimpan di driver kan? Di driver. Iya, di Drive namanya, bukan driver. Driver mah yang ini nganter Ah, makan itu mah. Ya, ini kakak ajar, ini kakak ajarin Patin sampai bisa ya. Oke. Kita punya 10 menit lagi, ayo Tin. Itu udah kakak kirim di chat Zoom. sabar aku download tuh. Share screen nggak? Eh, share semuanya ya. Semuanya yang di share. Oke. Widih. Waduh, pecah nih gambarnya. Aduh, gak seru Iya. banget. Nyari gambar di Pinterest aja, Tin. Oke. Banyak gambar bagus di Pinterest. Kak juga sering nyari wallpaper di situ kok. Sekarang Google Collab ya? Pinterest sekarang. Iya. Patin udah punya akun Google kan? Pakai Google itu akun Google-nya aja. Oh, pakai akun Google itu. Oke. Tapi Ya, ini kemarin kan aku Google di sini. ini kan punya mama, punya bunda kayaknya nih tapi. Punya ayah aku, bukan punya bunda. Hmm, nggak mau pakai akun Patin, Oh, bisa pakai akun aku. klik itu. Nah, itu. Nah, gitu. Google Collab. Pokoknya dua ya. Hmm? Iya, ya. Collab. Kok gini? Collab? Ya. Nge-like ya. No. Ini kenapa? Oh, ini deh. Gini. Pertama, Neo Notebook atau Panda. New. Dibacanya new ya Patin ya. New. New. Ya, new. Buat judulnya pengelompokan data gitu. Tin.
Itu tuh di dekat bintang itu tulis. Nah, itu buat pengelompokan data. Enggak, bener. Kelompok belajar. Oh, kelompok data ya ternyata. Oke. Habis Nah, itu Patin, sebelum itu boleh oke, import SPD. gini, Ya, betul SPD. lalu Ya, deh habis itu dimulain deh. ya Nah, sekarang kita ke cuk, Google Edas. bawah. Nah, Nah, itu. ini, Ya, drive. Itu gambar drive yang itu tuh. Nah, ih, udah nih. Selesai dah pembelajaran kita kalau gini. sampel data yang ini. Oh, bukan. Connect dulu. Bukan. Jangan no thanks. Di connect tadi ya, di continue. Itu ulang klik ulang, Tin. Drive yang tadi, enggak. Oh, ini dismiss atau apa? Dismiss. Kita konekin dulu ya. Aku lupa. Enggak, udah connect. Nah, itu tuh klik, enggak. Klik, nah itu ulang, diklik. Namanya mounting ya, Tin ya. Connect. Nah, Ya, pilih akunnya Patin ya, pilih akun apa? supaya nanti disuruh milih akun. Ada Mana? enggak? Ah, udah ya. Nah, habis itu yang ini klik drive di situ, Tin. Oh, datanya juga Kak kirim di chat Zoom ya, di download ya, Tin ya. Udah, Nah, itu my di drive ya. download ya di My Drive betul. Collab mungkin tempatnya di Google Collab betul sekali. Eh, Lagi dulu. Diupload dulu ya ke Google Drive-nya Patin. Boleh masuk ke Google Drive dulu, Tin. Apa? Masuk ke Google Drive dulu. Kabar aku download dulu. Oke. Tenang aja, Tin. Pelan-pelan saja ya, asalkan kita selamat. Kita Habis pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja. Kita pelan-pelan saja ya. deh. Ini kenapa? Kok nggak usah digituin lagi sih? Nggak bisa diapain. Nggak bisa di ini loh. Ntar. Di drag. Nah, Oh, cepat. Ini, ntar. Student Vermont Ansen ya, yang ini. performance ya. Performance. Performance. Taruh di mana? Di My Drive. Drive, drive betul, collab kemudian. Enggak betul itu My Drive. Nanti tunggu ada oke. Oke. Dia sering nggak bisa Tin kalau lewat situ. Jadi Sini. ya itu udah sih sebenarnya. Cuman nanti Collab udah. lot. Ya Oh, collab betul. itu Udah udah itu. Ya student. udah itu. Itu juga ditaruh aja di situ yang PYMB yang kakak kirim tuh M3L2 itu. Kok Tadi nggak ada? kakak ada di atas. Oh, ini. Nah itu tuh. Yang mana? Ini ada. Nah itu, iya MT. Dua-duanya sih, karena Patin kan mau baca-baca juga boleh ya. Collab notebook ya. Iya, Move. Udah kah? ntar kok nggak kelihatan tapi. Ah, Udah. Kelompok data. Oke, udah Tin. Ayo, sekarang bentar, aku cas dulu.
Oke. Oke, ayo. Oke. Sekarang ngapain? Sekarang lihat dibuka apa namanya itu dibuka yang pengelompokan data tadi dibuka, klik 2 kali. Nah, itu dia. Nah, itu diturut aja itu, Tin. Bentar. Atau gini aja caranya, Tin. Kakak remote ya. Oke. Buka di window yang lain aja. Supaya Patin dapat mengikutinya. Klik ini. Habis itu pilih drive-nya Patin. Google Drive. Habis itu, nah, drive-nya Patin isinya collab notebook yang ini. Klik. Habis itu, nah ini nih. M3L2. Aduh, X aja nih mah. Nah, gitu. Nah, habis itu Fatih nanti boleh deh pakai layar belah, turuti apa yang sudah kakak codingkan. Ini kita iniin dulu ya. I'm not robot. Yes, I'm not robot ya. Walah, bicycle. Aduh, banyak juga ya, Tin ya. Ujiannya memang begini. Loh, loh, kok malah makin Emak-emak. lanjut, emak-emak lagi yang ditampilin. Loh, loh, banyak banget nih. Udah. Itu tuh, bos. Nah, Nah, ini di exit aja. Kemudian ini di giniin habis itu. Nah, ini dia, Tin. Jadi nanti Patin pakai ini ditaruh di window yang berbeda gitu ya. Habis itu Patin ginikan. Nah, ini dia. Nah, boleh deh Patin turun. Nah, kalau mau memindahkan sel, kan ini dia di bawah, Tin ya. nah, Kalau mau memindahkan sel itu klik tanda panah ini. Nah, gitu deh. Sekarang kalau mau ngeran itu Patin pakai shift enter. Oke, sekarang diturutin ini dari atas sampai bawah. Ini nah ini connect apa? aja pakai Google akun Patin. Berikutnya, habis itu, waduh, ya udah pakai akun Papa aja ya. Aduh, Ah, ala weh. Ini nih yang agak agak repot nih, Tin. Ya udah nggak apa-apa, tinggal diturut aja kok, Tin. Nanti lah ini. kalau mau di mount kasih tahu Papa ya, sandi. Itu Papa masukkan sandi dulu, oke? Hmm. Mounting itu supaya terhubung ke drive aja sih. Ayo, Tin, turut itu di sebelah kanannya itu. Nih, Import Pandas SPD udah. Sekarang, ya. nah shift enter, Tin. Tekan shift kemudian enter. Nah, ayo di bawahnya baca datanya sekarang. Datang. Terus tuh content drive-nya itu dari mana? Itu dibuatin sama Google Colab-nya langsung. Itu codingannya memang begitu. Oh, apa?
Nah, ini kena nggak bisa dilanjut ya? Yang mana? Itu pakai ini nih, pakai pakai apa namanya? Punya patin. Nah, ini nih. Pakainya yang ini nih. Pakainya yang nah, di sini nanti patin. Ini kan student performance nih, Tin. Oke? Hmm. Copy, paste gitu. Taruh di sini. Ini punya kakak ini mah. Kalau yang ini punya kakak nih. Oke? Ayo, ayo, Tin. Habis itu Ya, copy udah di copy kan? Paste aja langsung. kontrol, Dihapus dulu kontrol. itu, dihapus dulu Tin itu supaya nah, itu jangan ada gitu juga, jangan ada garis Kok miring. bisa ke miring ini? Jangan ada garis miring. Ya, itu hapus saja semuanya. Nah, Ctrl V. Nah, mantap Tin. Mantap banget. Mantap sekali. Habis itu shift enter ya? Shift enter Patin. Ah, itu ini. Iya, betul sekali. Hmm. Habis itu shift enter lagi kan? Wow, ini. Iya. Nah, itu tampilannya Tin ya. Oke. Nah, Oke. itu untuk menulis pengelompokan data gitu nanti Patin. Oh, ada tanda pagarnya, Tin. Ada tanda pagarnya. Lupa. Atau pakai kontrol ini aja boleh sih, kontrol garis miring. Oh, salah. Shift enter. Hmm. Bentar. Ah, ini kenapa atribut error? Yang mana? Ini. Oh, Data. Nah, Patin nih, bos. Asenggol dong. Apa ya tadi yang Kak mau bilang? Ryan. lah ada atribut error nih. Walau eh. Value.com. Data bener kok apa yang salah? Hmm.
Dah? Itu lainnya lagi. Ntar. Oke, Tin. Nanti Patin lanjutkan ya. Eksplorasi sendiri. Oke. Oke. Besok tanyakan ke kakak. Oke. Oke. Kakak tutup dulu. Patin tetap ngoding aja. Tetap ngoding aja. Oke. Oh, Terima oke. kasih ya. Dan semoga Patin nanti tertarik di bidang ini mungkin ya. Kalau Kak Patin tertarik di bidang ini berarti kita hobinya sama, Tin. Bekerja dengan data. Data. Data, 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 data. Oke. Itu Tin ya. Oke. Thank Ya. you and see you tomorrow. Bye-bye. Ini dilanjutin kan ya? Ya, lanjutin, Patin. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.